Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Muharam dengan NIM 240413100099 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Analisis perusahaan yang saya ambil ini dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP yang merupakan salah satu perusahaan jasa retail terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan merek-merek internasional di sektor fashion, olahraga, gaya hidup, dan anak-anak dengan lebih dari 3.000 toko di seluruh Indonesia. MAP dikenal sebagai mitra eksklusif untuk brand global seperti Nike, Zara, dan Starbucks, dan telah berkembang menjadi retail omnichannel yang mengintegrasikan penjualan fisik dan digital. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan ini menekankan layanan pelanggan, pengembangan karyawan, dan inovasi retail untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemimpin utama yang dianalisis saya adalah Virendra Prakash Sharma atau VP Sharma, sekaligus pendiri dan wakil presiden direktur MAP sejak 1990. Beliau diakui sebagai penggerak utama pertumbuhan perusahaan dengan peran strategis dalam pioner retail modern di Indonesia. Menurut teori organisasi, khususnya teori kepemimpinan transformasional menurut Warren Bennis, yang menekankan kemampuan menerjemahkan visi menjadi realitas, dan teori komunikasi organisasi seperti Activation Theory of Information Exposure oleh Little John. Analisis menurut gaya komunikasi menurut teori organisasi pimpinan ini termasuk VP Sharma cenderung hibrida dengan dominasi structuring dan dynamic style, di mana komunikasi bersifat terstruktur untuk menyampaikan prosedur dan tujuan organisasi, serta dinamis untuk merangsang aksi cepat. Menurut teori organisasi Tubbs dan Moss pada tahun 2014, gaya ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan transformasional yang visioner, di mana pimpinan seperti VP Sharma fokus pada berbagai visi jangka panjang, misalnya strategi MAP 360 atau MAP 360 untuk ekspansi omnichannel sambil mendorong kolaborasi. Namun, terdapat elemen controlling style atau satu arah dan withdrawal style atau kurang interaksi pribadi yang dapat menimbulkan kesenjangan jika tidak dikelola. Survei internal menunjukkan karyawan setuju bahwa komunikasi pimpinan bersifat sistematis, sementaranya menganggap agresif untuk memotivasi. Secara keseluruhan, gaya ini selaras dengan teori organisasi kontingensi yang dikemukakan oleh Fiedler, di mana efektivitas tergantung pada situasi retail yang dinamis di Indonesia. Model komunikasi yang dominan di MAP adalah model dua arah, persuasif dan informatif. Berdasarkan Activation Theory dari Little John dikemukakan pada tahun 2016 yang menekankan respon karyawan terhadap stimulus pesan seperti arahan tegas atau berbagi informasi. Pimpinan sebagai pengirim pesan menggunakan saluran seperti meeting, email internal untuk menyampaikan visi dengan umpan balik dari bawahan melalui diskusi tim. Namun, elemen satu arah muncul dalam penugasan wewenang yang efektif untuk koordinasi cepat di lingkungan retail kompetitif. Model ini mirip dengan model Berlo SMCR atau Search Message Channel dan Receiver, di mana sumber pimpinan atau visioner mempengaruhi penerima melalui pesan yang jelas dan emosional, meskipun hambatan seperti kesulitan interpersonal dapat mengurangi efektivitas. Fungsi komunikasi di MAP mencakup 4 aspek utama menurut teori organisasi yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 2009. Yang pertama, informasi.
berbagi tujuan organisasi dan prosedur, mendukung koordinasi harian di toko-toko retail. Kedua, pengaruh atau persuasi, mendorong atau memotivasi melalui arahan agresif seperti kampanye dan loyalitas pelanggan. Ketiga, membangun harmoni tim melalui kerjasama, meskipun elemen withdrawal dapat mengganggu. Keempat, regulasi, mengelola kinerja dengan menangani masalah segera, memastikan kepatuhan terhadap standar layanan jasa. Fungsi-fungsi yang disebutkan di atas berkontribusi pada sebanyak 67% variasi motivasi karyawan, di mana komunikasi efektif meningkatkan gaji, bonus, dan pengembangan karir. Namun, di balik itu terdapat kelebihan dan kekurangan pimpinan jika dari teori organisasi. Menurut teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio pada tahun 1994, VP Sharma menonjol sebagai visioner yang menerjemahkan ide menjadi realitas seperti ekspansi MAP menjadi raksasa retail. Kelebihan visioner dan transinspiratif, mampu membangun budaya motivasi dengan pengaruh positif pada motivasi. Selaras dengan teori Bennis di mana pemimpin menerjemahkan visi menjadi realitas melalui strategi seperti Unified Retail, adaptif dan kolaboratif. Gaya demokratif dari elemen equalitarian style mendorong kerjasama, meningkatkan kinerja karyawan hingga 67,1% melalui bonus dan pengembangan. Sesuai teori kontingensi yang efektif di pasar dinamis Indonesia. Efisiensi operasional, dynamic style memastikan pertumbuhan berkelanjutan, seperti komitmen ESG yang memimpin pembangunan masyarakat. Namun terdapat kekurangannya, yaitu kekurangan interaksi pribadi. Elemen withdrawal style menyebabkan miskomunikasi, yang menurut teori Pasce dan Faulas tahun 2005 dapat menurunkan empati dan retensi terhadap karyawan di organisasi jasa yang bergantung pada hubungan manusia. Terlebih lagi, resiko otoriter di krisis controlling style efektif jangka pendek tapi berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau activation teori, seperti penurunan motivasi jika umpan balik diabaikan. Mirip kasus penurunan penjualan MAP akibat pandemi tanpa adaptasi cepat. Ketergantungan pada wewenang dapat menghambat inovasi bottom up sesuai kritik teori kepemimpinan situasional Hersey Blanchard, di mana gaya ini kurang fleksibel untuk tim yang matang. Sekian analisis video saya terhadap kepemimpinan di suatu perusahaan PT Adikarsa. Apabila saya salah penyebutan, saya mohon kepada ampun. Saya mohon Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.